Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ujian seminar pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 1 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sebelumnya, perkenalkan saya Anindita Hasana Mumtaz, NIM 2323515003 dengan dosen pembimbing Ibu Andika Ayu Wulandari, SSI MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil seminar pendidikan profesi guru yang telah saya buat. Topik pembahasan yang akan saya paparkan dalam presentasi kali ini diantaranya yaitu: yang pertama, identifikasi diri; yang kedua, refleksi mata kuliah; yang ketiga, desain inovasi pembelajaran; dan yang keempat, rencana tindak lanjut. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu mengenai identifikasi diri, yang terdiri dari visi untuk pendidikan Indonesia dan visi sebagai guru profesional. Visi pribadi saya untuk pendidikan Indonesia yaitu berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan di Indonesia yang inklusif dan inovatif dengan mengintegrasikan teknologi dan metode pembelajaran kreatif serta berorientasi pada penanaman nilai-nilai Pancasila guna menciptakan generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Visi saya sebagai guru profesional yaitu menjadi guru profesional dengan mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap siswa merasa diterima dan mampu mengembangkan potensinya secara maksimal melalui metode pembelajaran yang inovatif dan relevan. Selanjutnya mengenai refleksi mata kuliah. Selama mengikuti pembelajaran di pendidikan profesi guru ini, saya mendapatkan banyak pengalaman belajar melalui berbagai mata kuliah yang saya dapatkan selama 2 semester. Pada semester 1, saya mengikuti mata kuliah diantaranya yang pertama, Filosofi Pendidikan Indonesia; yang kedua, Perspektif Sosio-Kultural dalam Pendidikan Indonesia; yang ketiga, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1; yang keempat, Pembelajaran Berdiferensiasi; yang kelima, Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya; yang keenam, Praktik Pengalaman Lapangan 1. Sedangkan untuk mata kuliah semester 2, terdapat mata kuliah yang pertama, Pembelajaran Sosial Emosional; yang kedua, Computational Thinking; yang ketiga, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2; yang keempat, Praktik Pengalaman Lapangan 2; dan yang kelima, Proyek Kepemimpinan. Semua pengalaman belajar yang saya dapatkan memberikan manfaat bagi saya untuk menambah pengetahuan dan wawasan saya sebagai calon guru profesional. Dari berbagai mata kuliah yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan profesi guru, saya menemukan 2 mata kuliah yang menjadi pengalaman belajar paling bermakna bagi saya, yang saya jadikan ide untuk menyusun sebuah desain inovasi pembelajaran. Mata kuliah yang pertama yaitu mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan. Melalui mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL, baik PPL 1 maupun PPL 2, banyak pengalaman bermakna yang saya peroleh. Yang pertama, yaitu saya dapat melaksanakan praktik mengajar secara langsung dalam situasi nyata di sekolah. Kegiatan ini tentu saja menjadi kesempatan yang baik bagi saya untuk terjun langsung mengajar di kelas, sehingga dapat merasakan pengalaman mengelola kelas, berinteraksi dengan peserta didik, dan mengimplementasikan teori yang telah saya pelajari melalui mata kuliah selama pendidikan profesi guru ini. Yang kedua, saya belajar merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan belajar siswa, serta menyusun strategi dan metode pembelajaran yang mampu memfasilitasi perkembangan kognitif, emosional, dan sosial mereka secara efektif. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran interaktif.
Penggunaan media ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran melalui teknologi atau alat yang mendorong interaksi seperti permainan edukatif. Yang keempat, menjalin hubungan positif dengan peserta didik. Guru perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana siswa merasa dihargai, termotivasi, dan nyaman untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Artefak yang saya pilih sebagai bukti dukung refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah PPL ini yaitu modul ajar yang telah saya buat. Artefak tersebut dapat diakses melalui QR Code yang tertera pada layar. Selanjutnya, mata kuliah kedua yang menjadi pengalaman belajar paling bermakna bagi saya yaitu mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Pengalaman bermakna yang saya dapatkan dalam mata kuliah PPA ini diantaranya yaitu yang pertama, menerapkan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan di awal proses pembelajaran untuk mengidentifikasi pemahaman awal, kesulitan, serta kebutuhan belajar peserta didik. Informasi yang diperoleh digunakan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran yang tepat dan mendukung perkembangan belajar siswa. Yang kedua, yaitu menerapkan pembelajaran dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Dalam pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL, guru menyesuaikan pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan siswa dan memberikan materi pembelajaran yang relevan untuk membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, merancang asesmen formatif. Asesmen formatif adalah evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa. Asesmen ini dirancang untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa dan memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi dalam asesmen. Teknologi memungkinkan asesmen dilakukan secara lebih efisien, memberikan umpan balik instan, dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap hasil belajar peserta didik. Artefak yang saya pilih sebagai bukti dukung refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen ini yaitu modul ajar dengan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level yang telah saya buat. Artefak tersebut dapat diakses melalui QR Code yang tertera pada layar. Dari hasil refleksi pengalaman bermakna yang saya dapatkan pada kedua mata kuliah tersebut, saya mendapatkan ide untuk menyusun desain inovasi pembelajaran yang dilatar belakangi oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, perbedaan tingkat pemahaman peserta didik. Selama menjalankan praktik pengalaman lapangan, saya mendapati bahwa setiap peserta didik di kelas memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda, baik dari segi kecepatan, gaya belajar, maupun tingkat pemahaman terhadap materi. Yang kedua, pemahaman teknologi dalam pembelajaran belum maksimal. Dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan selama melaksanakan kegiatan PPL, saya menemukan bahwa pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran masih belum maksimal. Sebagian besar guru masih menggunakan pembelajaran konvensional, di mana guru hanya menjelaskan secara lisan atau dengan menggunakan papan tulis. Yang ketiga, rendahnya motivasi belajar peserta didik. Rendahnya motivasi belajar peserta didik ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari, metode pengajaran yang monoton, lingkungan belajar yang tidak mendukung, atau bahkan masalah pribadi.
Ketika motivasi belajar peserta didik rendah, peserta didik akan cenderung tidak fokus, kurang antusias, dan memiliki hasil belajar yang tidak optimal. Yang keempat, kurangnya keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran. Keterlibatan aktif siswa atau peserta didik dalam pembelajaran penting untuk memaksimalkan pemahaman dan keterampilan mereka. Ketika siswa kurang berpartisipasi, bisa jadi karena metode pembelajaran yang kurang interaktif, kurangnya kesempatan untuk berdiskusi atau berkolaborasi, atau suasana kelas yang tidak mendukung kreativitas dan inisiatif siswa. Oleh karena itu, saya menyusun desain inovasi pembelajaran berupa penerapan model pembelajaran Team Games Turnamen, terintegrasi Teaching at the Right Level dengan media pembelajaran kuis interaktif berbasis Scratch. Dalam desain inovasi pembelajaran ini, pembelajaran akan dikemas dalam bentuk turnamen kuis matematika, di mana tim-tim berlomba untuk memperoleh skor tertinggi. Hal ini mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa untuk memastikan bahwa setiap siswa belajar sesuai dengan level kemampuan mereka. Dalam pelaksanaan turnamen, dalam model pembelajaran TGT ini dikembangkan kuis interaktif berbasis Scratch untuk melatih siswa untuk menyelesaikan soal-soal matematika sambil berinteraksi dengan animasi dan permainan sederhana yang lebih menarik dan menyenangkan. Dengan begitu, diharapkan akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Berikut adalah modul ajar yang saya rancang sesuai dengan desain pembelajaran yang saya kembangkan, yang dapat diakses melalui QR Code yang tertera pada layar. Saya merancang modul ajar untuk fase E kelas 10 pada semester Kasal dengan materi barisan aritmatika. Dalam modul ajar tersebut, saya menggunakan pendekatan pembelajaran Teaching at the Right Level atau TARL dan model pembelajaran Team Games Turnamen atau TGT untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain inovasi pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama yaitu pendekatan Teaching at the Right Level. Prinsip utama dari pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka, bukan usia atau kelas mereka. Kemudian menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa tersebut, sehingga materi yang diberikan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Tujuannya yaitu untuk membantu setiap siswa belajar pada tingkatan yang tepat untuk mereka, serta mempercepat kemajuan belajar dan memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal. Hal ini sesuai dengan visi saya, yaitu mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Dalam pendekatan Teaching at the Right Level ini, siswa akan dikelompokkan menjadi 3 tingkatan kemampuan. Yang pertama, kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah. Pengelompokan tersebut berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Adapun asesmen diagnostik yang saya lakukan menggunakan media digital berupa quizzes. Asesmen diagnostik dan quizzes ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa secara interaktif dan menyenangkan melalui quiz yang dapat memberikan gambaran awal tentang pengetahuan siswa terhadap materi barisan aritmatika. Selanjutnya mengenai model pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen. TGT adalah salah satu teknik
dalam pendekatan pembelajaran kooperatif yang menggabungkan unsur permainan, kompetisi, dan kerja tim untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif. Dalam TGT, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari anggota dengan kemampuan yang beragam. Mereka kemudian berkompetisi dalam turnamen berbasis permainan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan terkait materi barisan aritmatika. Teknik ini akan mendorong peserta didik untuk saling mendukung, berkolaborasi, dan berlomba secara sehat, sehingga meningkatkan keterlibatan aktif dan motivasi mereka dalam belajar. Model ini saya pilih karena relevan dengan visi saya, yaitu mengintegrasikan metode atau model pembelajaran kreatif yang inovatif dan relevan yang dapat mendorong keterlibatan aktif peserta didik di dalam kelas. Sintaks dalam pembelajaran TGT yaitu penyajian kelas, belajar dalam kelompok, permainan, turnamen, dan penghargaan kelompok. Dalam desain yang saya buat, pada penyajian kelas, guru akan memberikan penjelasan mengenai konsep dasar barisan aritmatika. Kemudian pada belajar dalam kelompok, guru membagi siswa ke dalam 6 kelompok dengan tiap kelompok terdiri dari 5-6 siswa yang homogen berdasarkan tingkat kemampuan kognitifnya, yaitu kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Pembagian kelompok tersebut berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Tiap siswa dalam kelompok akan mendapatkan nomor urut dari 1 sampai dengan 6 yang nantinya digunakan untuk pembuatan kelompok baru yang heterogen. Dalam proses belajar dalam kelompok, siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memahami konsep dan mencoba menyelesaikan soal terkait barisan aritmatika. Guru akan memberikan bantuan yang berbeda-beda untuk tiap kelompok. Kelompok dengan kemampuan kognitif rendah mendapatkan perhatian yang lebih atau bantuan yang lebih. Kemudian dalam proses permainan dan turnamen, siswa akan berkumpul ke kelompok yang baru yang heterogen sesuai nomor urut yang telah mereka dapatkan. Misal siswa yang mendapatkan nomor urut 1 pada kelompok kognitif rendah, sedang, dan tinggi akan berkumpul menjadi satu kelompok. Jadi dalam satu kelompok akan terdapat siswa dengan kognitif rendah, sedang, dan tinggi. Begitu juga untuk siswa dengan nomor urut 2 dan seterusnya. Permainan dan turnamen dilakukan dengan menyiapkan 6 meja dan 6 laptop atau handphone di depan kelas. Setiap kelompok berdiri berbanjar ke belakang sejajar dengan meja pertandingan, dimulai dari siswa dengan tingkat kemampuan rendah di barisan paling depan hingga siswa dengan tingkat kemampuan paling tinggi di barisan terakhir. Mereka akan secara bergantian menyelesaikan soal yang terdapat pada kuis berbasis Scratch dengan level kesulitan yang berbeda-beda. Kemudian penghargaan kelompok diberikan kepada kelompok yang memiliki skor tertinggi dan tercepat dalam menyelesaikan kuis, serta masing-masing kelompok yang telah mengikuti pembelajaran dengan kondusif dan baik. Adapun kategori penghargaan yang digunakan antara lain yaitu yang pertama overall champion. Penghargaan ini diberikan kepada tim yang memperoleh skor tertinggi secara keseluruhan di seluruh turnamen. Kemudian yang kedua quiz master diberikan kepada tim yang dapat menyelesaikan kuis paling cepat. Yang terakhir spirit award diberikan kepada tim yang menunjukkan semangat dan antusiasme tertinggi selama turnamen, termasuk berpartisipasi aktif dan mendukung anggota tim mereka secara positif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kuis interaktif berbasis Scratch. Kuis interaktif berbasis Scratch yang saya buat, saya beri nama dengan Maze Quiz. Maze Quiz ini merupakan sebuah permainan edukatif yang menggabungkan konsep kuis dengan tantangan labirin. Dalam permainan ini, siswa dihadapkan pada serangkaian labirin
yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau soal. Tujuan permainan ini adalah agar siswa dapat menemukan jawaban yang benar untuk dapat melanjutkan perjalanan mereka ke level berikutnya. Pemilihan media pembelajaran berbasis teknologi ini didasari pada visi saya, yaitu mengintegrasikan teknologi dan metode pembelajaran kreatif. Untuk cara bermain maze quiz, yang pertama, klik bendera hijau, lalu klik start untuk memulai permainan. Untuk pengguna laptop, dapat menggunakan tombol panah pada keyboard, panah kanan, kiri, atas, bawah untuk menggerakkan ikon kucing melewati labirin. Untuk pengguna HP, dapat menyentuh ikon panah kanan, ikon panah kiri, atas, dan bawah yang ada pada layar untuk menggerakkan ikon kucing melewati labirin. Siswa harus menjawab pertanyaan yang tersedia dengan mengarahkan kucing ke jawaban yang benar untuk dapat mencapai level yang lebih tinggi. Peraturan permainan maze quiz ini, yang pertama, jika kucing menyentuh garis labirin atau musuh, kucing akan kembali ke titik awal. Jika kucing menyentuh jawaban yang salah, kucing akan kembali ke titik awal dan skor akan berkurang 1 poin. Jika kucing menyentuh jawaban yang benar, maka permainan akan lanjut ke level berikutnya dan skor akan bertambah dengan 3 poin untuk level 1 dan 2 dan 4 poin untuk level 3. Media maze quiz ini pernah saya coba terapkan dalam proses pembelajaran saya di kelas. Siswa terlihat lebih aktif dan dapat terlibat semua dalam proses pembelajaran. Mereka juga lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dari proses penerapan media maze quiz di kelas ini, saya mendapatkan masukan dari peserta didik terhadap media maze quiz yang saya buat, sehingga media tersebut dapat saya kembangkan menjadi lebih baik lagi. Setelah proses pembelajaran selesai, asesmen formatif perlu dilakukan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep barisan aritmatika yang telah dipelajari. Dalam hal ini, saya memanfaatkan media quizzes sebagai asesmen formatif yang interaktif dan menarik bagi siswa. Dari hasil refleksi pengalaman belajar dan desain inovasi pembelajaran tersebut, terdapat beberapa rencana tindak lanjut yang bisa saya terapkan setelah saya menyelesaikan pendidikan profesi guru ini. Yang pertama, yaitu menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pendekatan ini menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran. Dalam tindak lanjutnya, saya akan lebih memperhatikan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu setiap peserta didik, serta memberikan ruang bagi mereka untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan belajar. Saya akan memastikan metode pembelajaran inklusif, di mana setiap peserta didik merasa didukung dan dihargai sehingga mereka bisa belajar dengan optimal. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Untuk menjaga keterlibatan dan minat peserta didik, saya akan menerapkan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, game edukasi, dan lain sebagainya. Variasi ini memungkinkan peserta didik belajar dengan cara yang beragam sesuai dengan gaya belajar mereka, sekaligus mencegah kebosanan di kelas. Yang ketiga, menciptakan hubungan positif dengan peserta didik. Dalam rencana ini, saya akan lebih memperhatikan pendekatan personal terhadap peserta didik, seperti memberikan umpan balik yang konstruktif, mendengarkan keluhan atau masalah mereka, dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan terbuka. Saya juga akan berupaya mengenal lebih baik setiap peserta didik untuk memahami latar belakang, minat, dan kebutuhan mereka, sehingga tercipta hubungan yang saling menghargai dan mendukung. Dan yang terakhir, menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi. Rencana ini melibatkan penggunaan alat-alat digital seperti platform e-learning, aplikasi pembelajaran interaktif, atau media presentasi online untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa.
Teknologi ini akan membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dan fleksibel, serta memberikan umpan balik secara real time. Baik, sekian pemaparan seminar profesi guru yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan mungkin bagi orang lain. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.